Nah, itu yang dimaksud dari ini. Kita lanjutkan kepada nilai pelanggan ya. Nilai pelanggan itu maksud saya pelanggan sasaran. Jadi, ada yang dimaksud dengan pelanggan sasaran. Pelanggan sasaran itu upaya-upaya pemasaran akan lebih berhasil jika ditujukan kepada konsumen atau segmen pasar tertentu atau segmen marketing dan bukan kepada masyarakat secara keseluruhan atau mass marketing. Jadi, pemasaran itu akan dirasa lebih efektif dan efisien ketika kita sudah menetapkan segmen pasar tertentu atau ingin memasarkan ke beberapa golongan orang saja, tidak ke semuanya. Kita akan lebih berhasil apabila kita memasarkan roti ke daerah A dibandingkan kita memasarkan roti ke seluruh Indonesia. Nah, itu jadi lebih tepat itu dan lebih efektif ketika kita menargetkan atau menetapkan segmen pasar tertentu. Nah, ini untuk lebih tepatnya. Contohnya, strategi pemasaran efektif memerlukan suatu pengetahuan tentang keinginan konsumen yang ditujukan pada manfaat produk. Ini berkaitan dengan segmen pasar dan keinginan konsumen tadi. Jadi, ada sebuah toko olahraga. Toko olahraga itu sudah menetapkan ia ingin menjual produk-produk olahraganya ke dua golongan konsumen saja. Yang pertama adalah konsumen remaja dengan usia 15 hingga 25 tahun dan kaum dewasa dengan 25 tahun sampai 55 tahun. Jadi, perusahaan itu lebih efektif kalau kita sudah menetapkan mau dijual kemana. Dijual ke anak muda, apa ke orang tua, atau ke anak TK. Jadi lebih efektif gitu, daripada kita menjual ke semua orang. Jadi dengan adanya segmen pasar itu, kita lebih tepat sasaran. Anak-anak muda itu inginnya seperti ini, jadi sudah disegmenkan. Seperti itu. Selain itu, ada juga yang dimaksud dengan pengembangan strategi pemasaran. Ada 5 konsep. Yang pertama, nah ini Pak RT-nya sudah mulai ada yang disampaikan, Pak Priyanto. Sambil saya lanjutkan ya. Selain dari strategi pemasaran itu, ada yang disebut dengan pengembangan strategi pemasaran. Ada 5 konsep. Yang pertama adalah segmentasi pasar dan penargetan. Yang kedua adalah pemosisian pasar. Yang ketiga, strategi memasuki pasar. Yang keempat, bauran pemasaran. Yang kelima, penentuan waktu. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan slide ini, saya lanjutkan. Yang pertama adalah segmentasi pasar dan penargetan. Jadi, segmentasi pasar itu adalah dasar untuk mengetahui keinginan pembeli atau kebutuhan pembeli. Nah, segmentasi apa saja yang dilakukan? Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Nah, ternyata dalam setiap segmen itu terdapat pembeli-pembeli yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi ternyata kebutuhan konsumen itu beda antara satu konsumen dengan satu konsumen yang lain. Yang kedua, pola pembeliannya pun berbeda. Ada yang dia membeli secara retail atau umumnya terhadap toko-toko kelontong, ia akan membeli produk-produk secara jumlah besar karena ini dijual lagi. Tapi untuk masyarakat, ia akan menjualnya dalam jumlah kecil aja, sedikit. Nah, itu yang dimaksud dengan pola pembelian yang berbeda. Dan ternyata pembeli itu memiliki tanggapan yang berbeda terhadap penawaran. Ada yang senang ketika kita menawarkan dengan cara yang baik, atau dengan ada penawaran diskon 50% atau 10%, itu ada pembeli yang senang dengan adanya diskon. Tapi ada juga pembeli yang ia tidak melihat barang diskon, dia pokoknya beli aja, mau diskon mau enggak ya sudah, yang penting saya beli. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi dari proses penentuan segmen pasar itulah yang disebut dengan penargetan. Jadi kita ingin menargetkan dijual ke konsumen yang seperti apa gitu. Sekarang Mbak Jueria. Iya nih Mbak Jueria. Terima kasih untuk materi siang hari ini. Sama-sama Mbak. Yang Mbak Sulastri, berdasarkan kepuasan saja ya Mbak. Oh, untuk yang di segmentasi pasar.
kepuasan saja. Kepuasan ini kepuasan dari pembeli ya Mbak. Jadi inti dari segmentasi pasar ini adalah ia mengklasifikasikan atau menggolongkan konsumen itu berdasarkan macam-macam. Ada yang berdasarkan umurnya, ada yang berdasarkan jenis kelaminnya, ada yang berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan segmentasi pasar. Sedangkan penargetan itu adalah proses penentuannya. Jadi mau ditargetkan ke pasar yang mana. Nah, itu yang dimaksud dengan segmentasi pasar dan penargetan. Bagaimana Mbak Sulastri? Sudah mengerti untuk ini? Selanjutnya ada yang disebut dengan pemosisian pasar. Pemosisian pasar ini untuk lebih sederhananya ada dua macam strategi. Yang pertama adalah strategi konsentrasi segmen tunggal, yang kedua ada strategi konsentrasi segmen ganda. Jadi pemosisian pasar ini adalah perusahaan ingin mempunyai posisi yang kuat pada satu segmen saja atau pada beberapa segmen. Nah, untuk yang konsentrasi segmen tunggal, ia hanya berkonsentrasi pada satu segmen atau berkonsentrasi pada segmen anak muda saja. Jadi ia lebih berkonsentrasi pada segmen anak muda saja, atau orang tua saja, atau anak kecil saja. Nah, ini yang dimaksud dengan satu segmen. Sedangkan untuk strategi konsentrasi segmen ganda, ini ia berkonsentrasi pada beberapa segmen. Ternyata ia kayak seperti tadi, toko olahraga, ia berkonsentrasi pada dua segmen, yaitu segmen anak dewasa dan segmen orang dewasa dan anak muda. Nah, itu yang dimaksud dengan Nah, selanjutnya masih didengar ya suara saya. Jadi selanjutnya ini yang dimaksud dengan differentiated marketing dan undifferentiated marketing. Intinya dalam melakukan bisnis hanya memilih satu segmen pasar saja ya Mbak. Jadi dalam bisnis itu tergantung dari perusahaannya sendiri ingin melakukan satu segmen saja atau dua segmen. Jadi itu tergantung dari perusahaannya. Apabila perusahaan itu ingin menjual produk ke anak muda saja, itu berarti dia berkonsentrasi pada satu segmen. Tapi ketika ia ingin terhadap beberapa segmen, nah itu yang dimaksud dengan segmen ganda. Nah, itu yang dimaksud dengan segmen ganda. Selain pemosisian pasar, ada juga strategi memasuki pasar. Ini saya jelaskan semuanya dulu, nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Strategi memasuki pasar adalah suatu strategi yang menentukan bagaimana menjangkau segmen pasar sasaran. Nah, di sini tuh bisa ada tiga hal. Yang pertama adalah membeli perusahaan lain, yang kedua berkembang sendiri, dan yang ketiga dia bekerja sama dengan perusahaan lain. Jadi ketika kita ingin memasuki suatu pasar, kita tuh bisa berkembang sendiri, yaitu melakukan semuanya secara mandiri, atau dia membeli perusahaan lain. Jadi perusahaan lain dibeli dan dikembangkan lebih baik lagi, atau yang ketiga adalah melakukan kerjasama atau mitra dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan selanjutnya ada yang dimaksud dengan strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran ini ada banyak sekali, tergantung dengan kualitas produknya dan harga yang ditetapkan. Jadi ketika kualitas produknya rendah dengan harga tinggi, itu yang dimaksud dengan strategi pukul lari, yaitu ia tidak memperhatikan, biasanya kan harganya tinggi tapi kualitas produknya kok kayak gini sih, biasanya ada pertanyaan kayak gitu dari konsumen. Nah, ternyata ada beberapa produsen yang dia hanya ingin menjual saja, ia tidak berpikiran yang penting harganya tinggi, mau kualitasnya rendah, mau kualitasnya bagus, yang penting saya mendapatkan harga yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, itu dimaksud dengan strategi pukul lari. Dan umumnya dengan strategi yang seperti ini, konsumen itu tidak akan bertahan lama atau tidak mendapatkan pelanggan yang tetap, karena konsumen itu pasti memilih produk yang bagus dengan harga yang sesuai dengan budget mereka. Ketika kualitas produknya rendah dan harganya itu nggak bagus, produk kualitasnya rendah dan harganya itu mahal sekali, konsumen itu seperti kapok gitu. Setelah beli, dia tidak akan membeli lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi pukul lari. Dan strategi-strategi di sini itu berhubungan dengan kualitas dan harganya.
Nah, apabila kualitasnya rendah dan harganya sedang, ini disebut dengan strategi pertumbuhan yang jelek. Selanjutnya adalah strategi barang murah. Kualitasnya produknya rendah dan harganya rendah. Jadi, Mbak Anis mencoba menjawab segmen pasar adalah bagian atau daerah atau lingkungan. Oh, ada pertanyaan dari Mbak Sulastri Sukadi. Segmen pasar itu maksudnya Mbak, oh ya mohon maaf. Jadi, segmen pasar adalah bagian atau daerah atau lingkungan yang dijadikan sasaran pemasaran produk yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan segmen pasar itu bisa tempat penjualannya, mau dijual di tempat yang mana. Bisa juga konsumennya, mau konsumen yang umur seberapa, 15-20 tahun kah, atau 5-10 tahun kah, seperti itu. Sasaran boleh Mbak, nah itu juga boleh disebut dengan sasaran. Jadi segmen pasar itu mau disasarkan di mana atau mau dipasarkan di mana itu juga boleh. Jadi bisa berkaitan dengan tempatnya, bisa berkaitan dengan umurnya, jenis kelaminnya, nah seperti itu. Untuk segmen pasar nanti akan lebih dijelaskan lagi di minggu ke depan di modul 3. Jadi untuk sekarang lebih ke mengerti dulu segmen pasar itu bisa macam-macam. Nah, ini ada strategi bauran pemasaran, ada strategi overpricing, yaitu ia menjual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dari pesaing. Nah, ini yang dimaksud dengan strategi overpricing. Ada strategi kualitas rata-rata, ada strategi harga murah, ada juga yang strategi harga super murah, yaitu produknya kualitasnya udah bagus, tapi harganya dijual dengan sangat murah. Dan rata-rata dengan cara yang seperti ini, itu konsumen tuh bakal terus kembali karena kualitasnya bagus. Nah, seperti itu. Untuk strategi selanjutnya dan yang terakhir adalah strategi penentuan waktu. Jadi, waktu yang tepat itu sangat penting untuk perusahaan. Jadi ketika kita melakukan pemasaran di waktu yang tidak tepat, contohnya kita menjual es krim di waktu hujan, itu kan nggak tepat. Biasanya orang-orang tuh lebih suka makan es krim atau makan minuman-minuman yang segar-segar itu pada saat musim panas. Tapi ketika kita menjual es-es di musim dingin, itu akan menghasilkan yang tidak tepat, sehingga konsumen tidak bisa memanfaatkan es krim itu dengan baik juga. Nah, itu betul juga, menjual baju dingin di musim panas. Nah, itu betul sekali. Jadi, itu tidak tepat waktu. Harusnya menjual baju dingin ya di musim dingin, seperti itu. Nah, sampai di sini perjumpaan modul 2. Mohon maaf apabila ada yang salah kata atau ada pertanyaan sebelum kita menutup perjumpaan kita. Untuk segmen pasar lebih lanjutnya akan kita jelaskan di modul 3. Belum ada tugas, saya tidak memberikan tugas. Ada tugas nggak Mbak untuk pertemuan ini? Belum ada tugas. Ada pertanyaan teman-teman dari yang kita diskusikan tadi? Timelinenya bagus sekali page channelnya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Iya, kalau memang tidak ada pertanyaan semuanya, kalau ada pertanyaan bisa langsung di inbox ke message ya, inbox ke di mana di Facebook saya. Nah, saya minta maaf apabila ada kesalahan dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya, buat Mas Pri, Mbak Uswatun, Mas Muhammad Tri, Mbak Sulastri, Mbak Galuh, Mbak Iis, Mbak Anis, Mbak Juwaria, Mbak Yana, Mbak Indri, Mbak Ari, terus Mbak-mbak tadi yang sudah ikut bergabung, tapi izin, saya apresiasi sekali dengan semangat belajar teman-teman. Semoga kita bisa tetap terus belajar bareng-bareng, dan terima kasih juga semuanya. Saya tutup perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan, di waktu yang sama.
di waktu yang sama, jam 1